yang sudah hadir di kelas saya hari ini. Semoga adik-adik dalam kondisi sehat, walafiat, dan berbahagia. Semoga pertemuan kelas kita hari ini membawa berkah dan membawa kelancaran untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Ridho Aji. Nama saya adalah Ridho Aji, dan kebetulan saya mengampu mata pelajaran geografi. Untuk adik-adik bisa memanggil saya dengan panggilan Kak Ridho, dan saya hari ini di ruang guru menjadi master teacher baru di PAC Cilacap Jalan S. Parman. Sebelumnya, semoga adik-adik berkenan dan berbahagia serta dapat fokus serta serius belajar bersama saya di mata pelajaran geografi. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pelajaran geografi, jadi buat adik-adik yang bertanya bagaimana sih proses pembelajaran dari Kak Ridho dan bagaimana sih mapel geografi sebetulnya sih seperti apa? Nah, untuk itu mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, oke adik-adik. Saat kita akan memulai jalannya pembelajaran geografi. Untuk kali ini, di pertemuan pertama, kita akan membahas materi dengan tema bentuk muka bumi Indonesia. Seperti apa sih materinya? Kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam materi tentang bentuk muka bumi Indonesia. Jadi, buat adik-adik, sekarang siapkan buku tulis serta alat tulisnya untuk mencatat. Kita akan mempelajari bersama-sama. Oke adik-adik, diawali kita akan membahas bagaimana bentuk muka bumi Indonesia. Yang kita poinkan di sini adalah negara kita, yaitu Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu ya, kepulauan Indonesia biasa disebut sebagai Nusantara. Ya, Nusantara. Nah, sekarang adik-adik bisa melihat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan. Di mana Indonesia diapit oleh 3 negara. Yang pertama ada negara Malaysia, yang kedua negara Papua Nugini, dan yang ketiga adalah negara Timor Leste. Ya. 3 negara ini adalah 3 negara yang berhadapan atau berdampingan dengan negara kita Indonesia. Yang pertama, Malaysia ada di bagian utara Indonesia, tepatnya berdekatan dengan salah satu pulau besar di Indonesia, yaitu bernama Pulau Kalimantan. Yang kedua, Papua Nugini adalah salah satu negara di bagian timur Indonesia yang berdekatan dengan salah satu pulau besar juga di Indonesia, bernama Pulau Papua. Dan yang ketiga adalah Timor Leste, adalah negara yang berada di selatan Indonesia, berdekatan dengan Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya seperti apa sih Indonesia? Oke, selanjutnya adik-adik perhatikan ya. Ya, Indonesia salah satu negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki banyak hingga ribuan pulau, baik pulau yang besar sampai pulau yang kecil. Ada pulau yang sudah terdeteksi nama pulaunya, ada juga pulau yang belum terdeteksi nama pulaunya. Ada pulau yang berpenghuni aman, ada pulau yang belum tidak atau tidak berpenghuni. Selanjutnya, di sini adik-adik bisa melihat di mana kepulauan di Indonesia itu sangat luas, ya. Bahkan untuk adik-adik ketahui, ada beberapa pulau besar di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Dan yang kelima, Pulau Papua. Jadi ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera,
Sulawesi, dan Papua. Ini adalah salah satu nama-nama pulau besar di Indonesia. Ya, selanjutnya, dari kesekian banyaknya pulau dan daerah-daerah kepulauan di Indonesia, total bentuk Indonesia ini sendiri memiliki 34 provinsi. Keseluruhan di Indonesia memiliki 34 provinsi, dan salah satunya yang menjadi ibu kota negara kita adalah kota Jakarta. Salah satu kota di wilayah Jawa, bagian Jawa Barat, yang menjadi salah satu ibu kota negara kita, kota Jakarta. Bagaimanakah kota Jakarta? Kota Jakarta bisa dibilang menjadi satu-satunya kota atau kota pertama dengan jumlah kepadatan penduduk paling padat di Indonesia. Ini berada di Jawa Barat, ya, tepatnya di Pulau Jawa. Selanjutnya, apakah ada kota-kota besar yang lain selain di Pulau Jawa? Banyak. Di luar Pulau Jawa ada salah satu kota yang paling besar juga di selain Pulau Jawa, yaitu Kota Medan. Yang selanjutnya di daerah Jawa juga ada. Yang pertama adalah Kota Surabaya serta Kota Bandung. Adapun Kota Jogja dan kota-kota yang lain. Itu adalah salah satu bukti keluasan daerah Indonesia dari berbagai bidang, dari berbagai daerah yang sudah terbentuk dan sudah terbagi di masing-masing provinsi. Total ada berapa anak? Ada 34 provinsi. Kita lanjut ya. Selanjutnya, dengan adanya status kepulauan Indonesia dari berbagai daerah, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau yang lain, itulah yang membuat Indonesia memiliki salah satu karakteristik, di mana Indonesia memiliki banyak mode transportasi. Kita lihat di sini. Transportasi, ya, yang pertama dari darat, yang kedua laut, yang ketiga udara. Kok bisa tak banyak transportasinya? Jelas bisa. Kenapa? Karena untuk melalui berbagai daerah atau melewati daerah atau melewati beberapa pulau, transportasi inilah yang kita gunakan. Misalkan sebagai contoh, adik-adik dari Pulau Sumatera mau berkunjung ke sanak saudara di Pulau Jawa. Sedangkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu melalui salah satu selat, yaitu Selat Malaka. Otomatis adik-adik harus menyeberangi lautan. Menggunakan apa? Bisa menggunakan jalur laut, yaitu kapal. Bisa menggunakan jalur udara, yaitu pesawat terbang. Yang selanjutnya, dari Pulau Kalimantan atau ke pulau-pulau yang lain, bisa menggunakan salah satu jalur transportasi, menggunakan jalur transportasi laut ataupun menggunakan transportasi udara. Buat adik-adik yang membawa kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil, jangan khawatir, karena adik-adik bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk naik melalui jalur laut. Kendaraan pribadi adik-adik bisa masuk ke kapal, bisa masuk ke pesawat. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita akan sedikit mengulas kembali nih materi yang pertama kita sudah lihat. Yang pertama, pembahasan kita pada hari ini kita membahas mengenai bentuk kepulauan Indonesia. Apa nama sebutan kepulauan Indonesia? Biasa disebut Nusantara. Yang pertama, Indonesia biasa disebut Nusantara. Yang kedua, kepulauan Indonesia diapit oleh 3 negara sekitar kita. Yang pertama adalah negara Malaysia, negara Papua Nugini, serta negara Timor Leste. Selanjutnya, Indonesia pun memiliki banyak dan ribuan pulau, baik pulau besar dan pulau yang kecil. Dan kita di sini melihat ada 5 pulau besar di Indonesia. Salah satunya adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.
Tidak lain daripada itu, Indonesia pun memiliki 34 provinsi. Ya. Untuk adik-adik ingat, Indonesia memiliki 34 provinsi dengan ibu kota negara adalah ibu kota Jakarta. Dan dengan karakteristik karena Indonesia memiliki negara yang memiliki banyak kepulauan, maka dari itu Indonesia memiliki karakteristik yaitu memiliki mode transportasi yang melimpah, yang banyak, baik dari segi darat, laut maupun udara. Sampai sini adik-adik paham? Ada yang ditanyakan? Boleh kakak lanjut? Oke, kakak lanjut ya. Oke adik-adik, kakak lanjut nih. Ya, nanti kita sudah membahas bagaimana sih Indonesia sebutannya seperti apa, serta daerah-daerahnya seperti apa. Nah, sekarang buat adik-adik ketahui, kita akan mengulas lebih dalam. Ada apa sih di dalam Indonesia? Kok bisa Indonesia punya banyak pulau? Lalu ada apa di dalam Indonesia? Nah, untuk itu kita simak bersama. Siap? Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita akan membahas yang bernama sumber daya alam, atau biasa kita singkat SDA, sumber daya alam. Di Indonesia ada banyak atau berapa sumber daya alamnya? Di Indonesia sumber daya alam itu sangat melimpah adik-adik. Kita bisa membagi sumber daya alam ini menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Jadi buat adik-adik ketahui, yang pertama adalah sumber daya alam dibagi menjadi dua di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui. Yang kedua apa? Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Boleh kakak lanjut? Baik, kakak lanjut. Yang pertama, ada apa aja sih kak contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Kita bisa melihat contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada air, ada tanah, ada udara. Ini adalah salah satu contoh jenis bentuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, ada timah, ada tembaga, maaf ya, ada bauksit, dan lain-lain. Ya, ada timah, tembaga, bauksit, nikel, marmer. Itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita ulangi lagi ya, buat adik-adik. Sekarang kita ulangi kembali. Yang pertama, di Indonesia memiliki sumber daya alam, biasa disingkat SDA. Selanjutnya, sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, yang pertama. Yang kedua, tidak dapat diperbarui. Sampai sini ada yang paham? Lanjut. Ada pula contoh-contohnya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita lihat, ada air, ada tanah, ada udara. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada timah, ada tembaga, bauksit, dan bahan-bahan galian lainnya. Itu adalah salah satu contoh jenis-jenis
sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui di Indonesia. Sampai sini adik-adik paham? Boleh kita lanjut? Oke, kita lanjut sekarang. Kak, mungkin adik-adik bertanya, Kak, dampak positif dan negatifnya seperti apa sih sumber daya alam itu? Nah, betul sekali, pertanyaan yang bagus. Ada pula dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Ya, untuk dampak positif dan dampak negatif dari sumber daya alam itu sendiri, yang pertama adalah dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena itu di sini. Dampak positifnya adalah di mana jumlah air, tanah, dan udara di Indonesia itu sangat tidak terbatas atau tidak ada batasnya, jadi unlimited. Tugas kita sekarang ketika kita punya sumber daya alam air, tanah, dan udara, tugas kita adalah satu, menjaga agar tidak tercemar. Karena jika udara tercemar, tanah tercemar, air tercemar, akan merugikan makhluk hidup, baik itu tumbuhan, baik itu manusia dan hewan. Sampai sini paham ya? Kakak lanjut ya. Selanjutnya, dampak positif dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dampak positif dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah dari jenis-jenis bahan galian ini biasa digunakan untuk industri, untuk bahan bangunan, pembuatan tembaga, emas, perak, dan lain-lain sebagainya. Dari industri pabrik hingga industri rumah tangga. Itulah dampak dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan ketika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan habis, munculnya lagi atau tumbuhnya lagi pun akan sangat lama, ribuan hingga jutaan tahun. Kenapa? Karena jika semua ini habis, tumbuhnya lagi akan susah dan lebih cenderung membutuhkan waktu yang lama. Itulah salah satu dampak positif dan dampak negatif dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui, serta sumber daya alam yang dapat diperbarui pula. Jadi untuk itu, untuk adik-adik, jika sudah mengerti dan mengenal sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa saja, tugas adik-adik adalah satu, menjaga. Yang kedua, tidak mencemari atau tidak mengotori. Yang ketiga, tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Itu adalah 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam untuk umat manusia, makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Sampai sini adik-adik paham? Boleh kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kan adik-adik bertanya nih, kenapa? Kak, kok bisa sih di Indonesia banyak sumber daya alam? Nah, jawabannya adalah yang pertama, karena Indonesia itu salah satu negara kepulauan, di mana Indonesia menjadi negara yang dilewati oleh 3 pertemuan lempeng. Ya, 3 pertemuan lempeng ini yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kondisi tanahnya subur. Ketika kondisi tanah Indonesia subur, maka semua jenis tumbuhan, semua jenis mineral, hingga semua jenis sumber daya alam akan terjaga rapih di Indonesia. Sampai sini paham? Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi negara yang subur. Yang pertama, Indonesia dilewati oleh 3 pertemuan lempeng. Lempeng apa saja? Kita bisa lihat. Yang pertama ada lempeng Eurasia. Kedua, lempeng Pasifik. Yang ketiga, lempeng
membuat Indonesia memiliki unsur hara yang tinggi, kandungan mineral yang tinggi di tanah, dan akhirnya Indonesia memiliki tanah dan berbagai macam tumbuhan yang sehat dan dapat ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan dan tanah yang subur gitu. Ternyata adik-adik, tidak hanya Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi Indonesia juga memiliki rempah-rempah yang melimpah juga. Rempah-rempah itu apa adik-adik? Rempah-rempah adalah salah satu bahan makanan atau bahan dasar makanan atau bumbu makanan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan proses pemasakan. Dan rempah-rempah ini sudah dikenal oleh seluruh dunia, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah rempah-rempah terbanyak di dunia. Untuk itu, Indonesia menjadi salah satu sasaran empuk untuk penjajahan dari negara-negara asing mengambil alih kekuasaan Indonesia dan mengambil alih sumber daya alam Indonesia serta mengambil alih rempah-rempah Indonesia. Itulah alasannya mengapa rempah-rempah di Indonesia melimpah, karena bersamaan dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Ya, sampai sini adik-adik paham ya? Itu adalah salah satu penjelasan mengapa Indonesia memiliki tanah yang subur serta mengapa Indonesia menjadi negara yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Dikarenakan yang pertama, di sini kakak akan mengulangi lagi. Indonesia dilewati oleh 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, serta lempeng Indo-Australia. Sampai sini adik-adik paham? Dan tadi kita sudah mengulang adanya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, adanya sumber daya alam yang dapat diperbarui serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itulah keunggulan Indonesia tersendiri. Sampai sini adik-adik paham? Ada pertanyaan? Boleh kakak lanjut? Oke, kakak lanjut ya. Untuk itu sekarang adik-adik harus paham nih, ada beberapa poin yang harus adik-adik pahami, di mana Indonesia adalah negara kepulauan. Dan adik-adik harus tahu berapa sih luasnya. Kan adik-adik bertanya, luasnya berapa kak? Nah, yang pertama ada luas daratan, ada pula luas perairan. Luas daratan kurang lebih 1.905 juta kilometer persegi. Ini adalah luas daratan. Sedangkan luas perairan kurang lebih 3.452 juta kilometer persegi. Ini adalah salah satu pembagian bentuk dari luasan wilayah Indonesia. Yang pertama, luas daratan kurang lebih berkisar 1.905 juta kilometer persegi. Selanjutnya, luas perairan ada 3.452 juta kilometer persegi. Jadi kira-kira menurut adik-adik lebih luas mana? Daratan atau perairan? Ya, betul, lebih luas perairan. Maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau dan memiliki banyak laut. Begitu. Kakak lanjut ya. Oke, kakak lanjut sekarang. Untuk itu adik-adik sudah tahu nih, ternyata luas Indonesia ini lebih luas perairannya. Lalu ada beberapa letak untuk mengetahui wilayah Indonesia. Nah, untuk adik-adik ketahui ada 3 jenis letak untuk mengetahui wilayah Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Adik-adik harus memahami 3 letak ini. Seperti apa penjelasan dari 3 letak ini? Dari yang pertama, untuk adik-adik pahamin, yang pertama
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini adalah salah satu hasil jawaban dari letak astronomis Indonesia. Sekarang adik-adik pahami, kita baca bersama-sama ya. Letak astronomis Indonesia adalah 1, 2, 3 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sampai sini adik-adik paham? Boleh kita lanjut? Siap. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia pun diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah letak geografis Indonesia. Di sini kakak akan ulang ya. Kita bisa melihat letak geografisnya diapit oleh dua benua, yaitu benua di belahan Indonesia Utara, yaitu benua Asia, dan Indonesia Selatan, yaitu benua Australia, serta Indonesia diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sampai sini adik-adik paham? Boleh kakak lanjut? Oke, baiklah. Yang ketiga, adik-adik harus tahu letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia diapit oleh dua pegunungan sirkum besar di Indonesia. Yang pertama adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya, silakan adik-adik pahamin. Ada dua sirkum yang memasuki letak geologis Indonesia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sampai sini adik-adik silakan bisa melihat materi selanjutnya yang kita bahas. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan ulangi kembali. Oke, kakak akan ulangi ya. Yang pertama, berapa sih luas wilayah Indonesia? Ada luas daratan, ada luas perairan. Kurang lebih 1.905 juta kilometer persegi dan 3.452 juta kilometer persegi. Selanjutnya, Indonesia pun diapit atau memiliki tiga letak, di mana Indonesia memiliki tiga letak wilayah. Selanjutnya, Indonesia memiliki tiga letak wilayah. Yang pertama adalah letak astronomis, letak geografis, letak geologis. Letak astronomis adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis. Selanjutnya, letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya yang terakhir, Indonesia memiliki letak wilayah geologis, yaitu Indonesia diapit oleh dua pegunungan besar atau sirkum besar yang bernama Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Untuk itu sampai sini adik-adik paham? Ada pertanyaan? Lanjut? Oke, kakak lanjut. Ya, oke adik-adik. Sekarang kita akan membahas nih dampak dari letak geografis, letak astronomis dan letak geologis. Yang pertama, letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur
membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Apa itu iklim tropis? Iklim tropis adalah iklim yang memiliki dua musim. Yang pertama ada musim kemarau, yang kedua ada musim penghujan. Ya, jadi Indonesia itu adalah negara yang beriklim tropis, dan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sampai sini ada yang paham? Kakak lanjut ya. Selanjutnya, karena Indonesia memiliki dua musim ini, dalam satu tahun kurang lebih 12 bulan dibagi menjadi dua, menjadi 6 bulan pertama musim kemarau, sedangkan 6 bulan kedua musim penghujan. Sampai sini ada paham? Boleh kakak lanjut? Oke, kakak lanjut. Yang selanjutnya, Indonesia diletakkan kepada dua antara dua benua dengan dua samudra. Itulah yang membuat Indonesia memiliki banyak bentuk muka bumi, karena Indonesia dilewati oleh 3 pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang membuat Indonesia memiliki banyak bentuk permukaan bumi. Bebarengan daripada itu, kita bisa melihat letak geologisnya, karena Indonesia dilewati oleh dua sirkum besar, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Itulah yang membuat Indonesia memiliki banyak bentuk muka bumi. Ada bentuk muka bumi dataran tinggi, ada juga bentuk muka bumi dataran rendah. Itulah yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Sampai sini paham? Boleh kita lanjut? Selanjutnya, Indonesia ini berada di titik salah satu wilayah yang biasa orang-orang ketahui bernama Sundaland atau dataran Sunda. Karena pada masa itu di daerah Indonesia ini adalah salah satu daerah yang sangat krusial, di mana salah satu negara dari berbagai banyak negara yang memiliki banyak patahan dan retakan. Karena Indonesia sekarang menjadi negara kepulauan, dan pada masa dahulu kala Indonesia berada di daerah Sundaland yang orang-orang biasa disebut sebagai daerah dataran Sunda. Karena Indonesia berada di daerah dataran Sunda dan Indonesia dilewati oleh berbagai banyak bentuk lempeng, banyak bentuk sirkum, Indonesia adalah salah satu negara dengan ciri khas negara yang rawan gempa. Indonesia menjadi salah satu negara rawan gempa. Hampir setiap hari, lebih dari 4 kali dalam satu hari di setiap daerah terjadi gempa. Bayangkan saja, hampir setiap hari di Indonesia mengalami terjadi gempa, dan itu yang sangat membahayakan buat kita, makhluk hidup khususnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kita ketahui, gempa ini sendiri yang berlangsung secara setiap hari, itu pula ada yang gempa terasa besar, ada pula gempa yang bahkan tidak terasa. Ada gempa yang dalam, ada gempa yang dangkal, ada gempa yang berada di dalam permukaan tanah, ada gempa yang di dalam permukaan air atau di daerah lautan. Ada gempa dengan skala Richter besar, ada pula gempa dengan skala Richter yang kecil. Jika skala Richter yang besar, maka akan sangat terasa buat kita. Tapi jika skala Richter yang kecil, mungkin tidak terasa buat kita. Sampai sini paham? Dan di sisi lain, karena Indonesia ini memiliki daerah yang rawan gempa, dampaknya adalah Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Bayangkan saja, Indonesia karena memiliki letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis yang seperti ini, Indonesia hampir memiliki sebanyak 400 gunung berapi. 400 gunung yang ada di Indonesia. Dan dari 400 gunung tersebut, 130 adalah gunung api yang aktif. Dari 400 gunung berapi,
130 gunung api ini aktif. Dan mungkin kita bisa melihat di sekitar kita, di daerah-daerah kita sering terjadi beberapa letusan-letusan gunung berapi, baik itu yang ada di pulau atau di luar pulau kita. Sampai sini nanti paham? Boleh kita lanjut? Oke, kita lanjut. Untuk itu adik-adik, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit mengulas kembali nih materi yang sudah kita lewati. Yang pertama, adik-adik sudah melihat ya, luas daratan serta luas perairan. Ada sekian ribu juta kilometer persegi dan sekian ribu juta kilometer persegi. Adik-adik bisa melihat. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Berapakah luas daratan? 1, 2, 3. 1905 juta kilometer persegi. Pintar. Selanjutnya, luas perairan 3452 juta kilometer persegi. Hebat. Selanjutnya kita bisa melihat ada 3 letak wilayah di Indonesia, yaitu pertama letak astronomis, letak geografis, serta letak biologis. Ada pula penjelasannya dari letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, letak geografis kita bisa melihat diapit oleh berapa? Ya, betul, 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, good, keren kalian. Selanjutnya, letak geologis Indonesia diapit oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Dan tidak hanya itu, Indonesia pun memiliki banyak gunung berapi aktif. Ada 400 gunung dan 130 gunung berapi yang aktif. Serta Indonesia dikenal menjadi negara dengan kerawanan gempa yang tinggi, karena hampir setiap hari terjadi gempa di sini. Begitu. Sampai sini paham? Oke adik-adik, sekarang kakak lanjut ya. Sekarang mungkin adik-adik bertanya nih, Kak, ada apa saja sih kelebihan dari Indonesia selain dilihat dari sumber daya alamnya? Ya, betul sekali. Kelebihan di sisi lain selain sumber daya alam adalah kita bisa melihat Indonesia kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Ya, Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Ada apa saja sih bentuk ciri khas dari flora dan fauna Indonesia? Mari kita simak bersama. Yang pertama, ciri khas tumbuhan yang ada di Indonesia adalah yang pertama, kita bisa melihat tumbuhan bunga bangkai dengan sebutan Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii adalah salah satu jenis bunga bangkai raksasa yang ditemukan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah Raffles. Beliau adalah salah satu pendatang dari Belanda, salah satu penjajah yang hadir di Indonesia dan berhasil menemukan salah satu bunga yang diberi namanya sendiri, itu Raffles arnoldii. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ada mawar hitam. Ada tumbuhan-tumbuhan yang lain, baik itu tumbuhan yang berair atau tumbuhan yang kering. Sampai sini jadi paham? Boleh kita lanjut? Oke, kita lanjut. Yang kedua, dari segi fauna, di Indonesia ada salah satu ciri khas fauna atau hewan yang menjadi ciri khas Indonesia, yaitu hewan apa namanya? Komodo. Ya, komodo ini sendiri berasal dari mana? Berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya komodo, tetapi banyak hewan-hewan yang lain seperti orangutan yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan, harimau, gajah, badak, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kekayaan dari muka bumi Indonesia. Di sisi lain, selain dari sumber daya alam, yaitu ada juga dari flora dan fauna. Sampai
sini adik paham? Ada pertanyaan? Boleh kakak lanjut? Oke, kakak lanjut. Nah, sebelum kakak lanjut, sekarang kakak akan mengingatkan kembali Indonesia memiliki bentuk kekayaan dari segi flora dan fauna. Sampai sini paham ya? Sekarang kakak akan lanjut. Selain dari flora dan fauna, kita bisa melihat dari segi bentuk kenampakan alam. Ya, yang pertama, ada salah satu puncak bernama Puncak Jaya Wijaya. Salah satu puncak Jaya Wijaya berada di mana? Di daerah Papua. Selanjutnya, yang kedua, ada penampakan alam bernama Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia dan menjadi salah satu sungai terpanjang juga di dunia. Berada di mana? Berada di daerah Kalimantan. Adapun beberapa penampakan yang lain seperti Sungai Kapuas, seperti Puncak Jaya Wijaya dan lain-lain sebagainya. Itulah salah satu bentuk penampakan alam. Ya, tidak hanya Jaya Wijaya dan Sungai Kapuas, ada juga beberapa pulau yang menjadi cerita pada masa itu, yaitu salah satu Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa dan Sumatera yang katanya dahulu konon katanya itu bersatu, tetapi karena letusnya salah satu gunung yang besar, yaitu Gunung Krakatau, yang membuat Pulau Jawa dan Sumatera terpisah, tepatnya di daerah Selat Malaka. Di sisi lain ada juga di daerah Sumatera bernama Danau Toba. Ya, Danau Toba salah satu danau terluas dan terbesar di Indonesia yang dihasilkan oleh letusan gunung bernama Gunung Toba itu sendiri. Itulah yang menghasilkan salah satu kerak yang menjadikan kerak tersebut menjadi Danau Toba. Itu berada di daerah Sumatera. Sampai sini paham anak-anak? Ya, oke adik-adik. Sekarang berhubung adik-adik sudah paham dan sudah ada yang perlu ditanyakan, sekarang kakak akan mereview ulang nih materi yang sudah kita bahas mengenai bentuk muka bumi Indonesia. Yang pertama, kita tadi sudah mengawali dengan adanya salah satu nama-nama pulau besar di Indonesia. Ada yang tahu nama pulau apa saja? Coba ada yang berani anak-anak sebutkan. Ya, betul. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya, ada yang tahu ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Ada yang tahu angkat tangan? Ya, betul. 34 provinsi di Indonesia. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya, ada yang tahu tidak nama ibu kota negara Indonesia? Ya, betul sekali, Jakarta. Good buat kalian, 100 buat semuanya, pintar ya. Nah, itu adalah sedikit materi mengenai bentuk muka bumi Indonesia. Dan tadi kita sudah mengulas ada salah satu letak, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Adik-adik sekarang pahami nama-nama letak tersebut. Dan sekarang kakak ingin adik-adik pun menghafal serta memahami nama dari masing-masing letak astronomis, letak geografis, serta letak geologis. Ya, dipahami, dicermati, dan dimengerti. Sampai sini adik-adik paham? Ya, oke. Karena adik-adik sudah paham, sekarang kakak punya tugas nih buat adik-adik. Ya, tugasnya apa adik-adik? Nah, tugasnya adalah mulai hari ini sampai besok kakak akan memberikan sedikit tambahan materi dan tambahan PR buat adik-adik belajar di rumah, yaitu adalah membuat peta Indonesia lengkap dengan nama pulau serta nama provinsinya. Tadi kan adik-adik sudah menjawab ada 34 provinsi serta nama-nama pulaunya. Sekarang adik-adik tinggal membuat gambar peta Indonesia lengkap dengan nama pulau dan nama 34 provinsi tersebut. Siap adik-adik? Wah, semangat yang luar biasa buat adik-adik semua. Semoga adik-adik bisa terus menjaga semangat pembelajaran geografi hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Jangan lupa tetap belajar dan jangan lupa jangan sampai adik-adik malas belajar. Siap ya? Karena belajar adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan. Sepakat? Ya, oke, setuju semua. Untuk itu
mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat kita terima, dapat kita serap, dan dapat kita aplikasikan nanti besok dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Siap ya? Oke, siap. Untuk itu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dan jangan sampai teman-teman tidak